Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat, semoga teman-teman dijauhi dari penyakit, semoga teman-teman dijauhi juga dari hutang-hutang yang melilit. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya ngakali tenda frame ya. Jadi kenapa saya bikin video ini? Karena saya terinspirasi ya dari beberapa hal, terutama ketika kita terpaksa membeli frame baru, padahal kita punya banyak frame yang rusak tapi masih bisa dimanfaatkan kayak gitu. Ini sekalian ya tips bagaimana menghemat frame biar kita nggak beli lagi kayak gitu teman-teman. Sebelum kita mulai tipsnya, bagi teman-teman yang baru ketemu video ini jangan lupa di like, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini makin bisa berkembang. Oke teman-teman, gimana tipsnya? Simak terus. Oke teman-teman, kebetulan kemarin itu ada user balikin tenda dan ketika saya cek kelengkapan tendanya itu ada satu frame yang pecah. Jadi pecahnya itu membelah. Nah kayak gini ya teman-teman. Nih kelihatan kan? Nah sekarang sekalian saya mau ganti frame ini, tapi nggak pakai frame yang utuh ya, nggak pakai frame yang utuh. Tapi saya pakai frame yang apa ya, yang udah pernah dipakai, yang bagian lainnya patah atau pecah tapi masih bisa dimanfaatkan. Nih ya, ada dua batang yang saya bisa gunakan. Tapi teman-teman jangan asal pasang frame juga ya, kita harus tahu ukuran. Maksudnya ukuran gini, jadi frame tenda ini yang pecah bagian mananya? Bagian mananya itu dalam artian bagian silangnya atau bagian teras. Nah kayak gitu. Karena bagian silang sama bagian teras itu ukurannya beda ya, ukuran diameternya beda. Jadi kalau misalnya kalian pasang frame penggantinya itu adalah frame silang, dipasangkan di bagian frame teras, itu nggak bakal cocok ya, karena frame silang itu biasanya lebih besar daripada frame teras dan frame teras lebih kecil daripada frame silangnya kayak gitu. Nah ini yang rusak adalah bagian frame teras kayak gitu. Jadi saya juga harus cari pengganti frame yang ukurannya sesuai kayak gitu ya. Ini kan belum saya bongkar nih framenya, bongkar dalam artian talinya belum saya lepasin gitu ya, jadi belum bisa saya ambil bagian yang rusak nih framenya. Bagaimana caranya mencocokkan frame yang rusak ini dengan frame calon penggantinya ini? Nah cara mencocokkannya gini teman-teman. Jadi di bagian ujungnya itu kan ada konektor ya. Kalau tenda Consina Magnum kan ujungnya nggak lancip ya, jadi pakai konektor yang bolong kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat nih ujungnya, nih ya, ini ujungnya. Kemudian yang bagian akan kita pasangkan ke frame Consina Magnum ini juga kita masukkan ke sini. Masuk nggak dia? Nih, teman-teman bisa lihat kan? Ini masuk ya. Nah, bisa diputer ya. Kalau misalnya ini adalah frame silang, ini nggak bakal bisa masuk, apalagi bisa diputer, nggak bakal bisa ya. Saya kasih contoh frame yang dimasukkan adalah frame silang. Nah, ini adalah frame silang yang diameternya 8,5 mm. Nah, ini ya. Ini ujungnya, kelihatan ya, ujungnya yang ada talinya. Ini kan frame teras. Frame teras itu biasanya ukuran diameternya itu 7,9 mm. Nah ini adalah frame silang. Kalau misalnya saya paksakan masuk, ya nggak bakal bisa masuk karena ukuran diameter yang ini di tangan kanan saya ini adalah diameternya 8,5, jadi lebih besar dan dipastikan juga nggak bakal bisa masuk ya. Nih nggak bakal bisa masuk ya. Diputer sampai besanan juga nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau yang dua ini ya, dua ini yang rusak tapi masih bisa dipakai gitu kan, ini bisa masuk dan bisa diputer ya, nggak bakal jatuh gitu kalau saya lepas ya. Kayak gitu teman-temannya, harus dianalisa dulu. Sebelum saya bongkar framenya, saya mau kasih tahu dulu ya alat-alat apa aja yang harus diperlukan ya. Yang pertama frame cadangan, kemudian ada geraji besi, kemudian ada ini mimes, kemudian ini wadah kuning ini isinya tali ya, tali frame. Kemudian ada ini konektor frame ya, nih saya koleksi konektor frame. Kemudian yang terakhir adalah lem ya. Nah itu dia teman-teman alat-alat yang diperlukan. Sekarang kita mulai bongkar framenya. Biasanya kalau frame ya ujungnya itu banyak tanah gitu di ujung-ujungnya nih.
karena saya agak kesulitan untuk melepas talinya, jadi saya putus dulu teman-teman ya, mau nggak mau nih. Nah, keluar dia kan, sialan. Nah ini teman-teman, udah dilepas dari talinya ya, sama yang pecah tadi udah dipisahkan. Kemudian kalau udah sampai di tahap pelepasan talinya, kita ambil lagi frame yang udah pecah tadi ya. Ini dia framenya. Kemudian kita ukur sama frame yang akan kita masukkan sebagai pengganti. Karena frame yang mau dimasukkan ke frame ini ya, itu adalah 2 batang, jadi kita harus masukkan konektor di sini teman-teman. Nah ini ya, kita masukkan sebagai penyambung kayak gini jadinya. Fungsi dari konektor ini untuk menyambung frame biar tersambung. Kemudian kita pasang konektor yang udah kita siapkan tadi ya di salah satu ujungnya, bebas mau di mana aja. Karena di frame yang rusak juga ada konektornya ya untuk menyambungkan. Jadi sekalian kita ukur berapa yang harus kita potong di frame yang akan kita masukkan ke frame konsina, gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita ukur seberapa panjang yang dibutuhkan. Lalu kita ukur, kita kasih batas, kemudian kita potong. Nah ini udah saya potong ya. Jadi bagian yang gas dipotong ini biasanya tajam teman-teman. Baiknya itu bagian yang tajam ini kita amplas dulu, atau kalau nggak kita amplas, kita masukkan ke konektor agar nyambung gitu ya. Jadi kita nggak perlu amplas. Soalnya apa? Kalau misalkan ini di pinggir, nanti akan gesekan sama tali terus. Kalau talinya gesekan terus-menerus sama frame yang bekas potongan ini, nanti talinya bisa putus kayak gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman. Setelah selesai kita pasang konektornya dan kita ukur kembali bahwasanya ini udah pas ya. Kemudian kita pasang lem biar nggak lepas-lepas terus ya. Ini ya udah saya olesi lem. Oh iya, tadi saya juga belum bilang ya, kalau konektor yang kita cari, konektor ini ataupun konektor yang ini, kita harus cari sesuai dengan ukuran framenya ya. Kalau misalkan kebesaran itu masih bisa masuk, cuman longgar ya. Tapi kalau misalnya kekecilan, jelas nggak bisa masuk ya. Jadi ini cari yang ukurannya sesuai. Ini ukurannya untuk frame yang 7,9. Jadi ini udah kita olesi lem, kita biarkan bentar. Masuk ya teman-teman, talinya udah masuk ya. Ini tali yang sebelah kiri saya, ini tali yang sebelah kanan saya. Jadi talinya itu salah satu ujungnya harus ditali ya, biar nggak lepas lagi. Untuk mempermudah kalian ketika frame ini rusak lagi di kemudian hari ya, kalian baiknya talinya ini ditali, dikasih pengunci ya, biar nggak lepas. Itu agak ke tengah dikit, jangan terlalu ujung lah ya. Kasihlah sekitar 7-10 cm, sisakan segini nih ya. Jadi kalau misalkan saya tarik, itu masih ada sisa ujungnya nih, sisa ujungnya dikit. Ketika suatu saat frame ini nanti rusak, atau harus ganti tali, atau harus ganti frame karena pecah, kalian nggak perlu nyongkel tali yang ada di dalam ya, kayak bawaan pabriknya tadi. Jadi saya agak kesulitan karena talinya itu terlalu masuk. Itu juga nggak ada tanahnya, kalau ada tanahnya lebih repot lagi. Nah ini gampang nanti ketika kalian ganti framenya atau talinya ya, mau ada tanah mau nggak ada tanah, kalian tetap gampang ganti tali framenya ya, melepas tali framenya lebih gampang. Untuk selanjutnya frame yang kita harus masukkan talinya ya, framenya bebas-bebas saja, cuman kita harus lihat ya,
ini bagian frame yang udah ada talinya ini kan bagian yang ada konektornya. Kita nggak mungkin masukkan tali yang bagian konektornya duluan ya, nanti nggak bisa masuk dong, ya kan? Kita harus masukin talinya ke sini dulu, nanti biar ketemu di dalamnya kayak gini, gitu ya. Kita coba. Nah, ini udah masuk ya ke frame yang kedua. Jadi kalau kita satukan ke frame yang pertama tadi, jadinya udah bisa nyambung ya, karena konektornya bisa dimasuki oleh frame. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita percepat aja biar videonya nggak terlalu panjang. Ini semua framenya udah kepasang ya teman-teman, tinggal frame penggantinya ya, kayak gini. Ini saya taruh di ujung karena ketika nanti suatu saat frame yang pengganti ini trouble lagi, saya nggak repot untuk nyopot framenya, karena ini ada di pinggir ya. Oke teman-teman, ini framenya udah jadi. Pakai dua frame yang saya gabungkan biar ngirit frame ya, nggak perlu beli frame baru untuk ganti frame yang pecah tadi. Jadi saya pakai dua frame yang masih bisa saya gunakan. Jadi yang udah pecah atau udah patah itu diamputasi ya, saya pakai yang masih bisa dipakai. Kemudian saya tambahi konektor di depannya biar nyambung kayak gitu teman-teman. Nah, tips ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan kalian ada punya masalah yang sama. Segitu dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang baru ketemu video ini, jangan lupa di like, di komen. Yang baru ketemu channel ini, bila mana bermanfaat, di subscribe, share sama teman-teman kalian yang lagi bingung cara memperbaiki frame, cara mendirikan rental outdoor, dan lain-lain. Salbi Ilmaliki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.